Jenza Allah, bagaimana kabar kalian di sana? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa ya. Ini kondisinya darurat, aku ngambil video di dapur biasa. Mbaknya lagi sekolah, mbaknya di rumah sebelah. Jadi aku mau siap-siap untuk masak, soalnya nanti pakku katanya cepat makan jam 12. Sebelum jam 12 sudah harus makan, soal 12 dia harus berangkat kerja. Biasa yang aku masak sementara ini tahu terus sama daging sapi, nanti dimasak sama tomat untuk anak. Terus ada ini basah, terus ini ada ini sayur, ini nanti dijauh sama ini yutan. Terus ini dicil enak ya, kan puasa enggak jadi gitu. Jadi aku mau masak itu aja, dan aku mau menyampaikan untuk saat ini mumpung bisa bikin video karena kemarin nggak libur, jadi aku mau menyampaikan bahwa detik-detik menjelang Idul Fitri ya, walaupun ada anjuran tidak boleh sholat id di rumah aja ya, nggak apa-apa, yang bisa melakukan ya sholat id di rumah, masa nggak bisa, tapi aku otomatis aku ya nggak sholat id. Nggak tahu nanti kalau memang nanti di jamiah kita insya Allah kalau bisa melaksanakan, kita rencananya kan mau ketemuan di jamiah besok kan. Sekarang peraturan Yangkong udah mulai ada baikan, tadinya kumpul cuma 4 orang, sekarang 8 orang gitu. Insya Allah nanti aku mau datang dulu ke jamiah, dan kalau bisa nanti aku bisa insya Allah semoga bisa sholat id di sana sama mbak-mbaknya. Terus kalau bisa nanti tak ambil videonya kalau bisa ya, tapi nggak janji. Terus habis itu insya Allah aku mau silaturahmi ikut mbakku menemui Bapak Haji Muhammad. Nanti aku mau sekalian mendekat sama orang yang baik-baik, insya Allah kita akan juga menjadi ikut baik gitu, insya Allah. Prinsip saya seperti itu, walaupun ibaratnya kita bukan orang baik, kalau kita mengarah mendekati dan berkumpul dengan orang-orang baik, insya Allah kita pun akan ikut menjadi baik, dan auranya ikut baik juga terhadap diri kita gitu. Jadi aktivitas aku hari ini seperti itu, masak gitu aja karena mbahnya nggak ada, anakku sekarang lihat TV, terus kangen bikin video situasi di rumah ini. Tapi aku ya mungkin kalian jangan bosan, pokoknya jangan bosan. Yang belum subscribe dan like, komennya ditunggu gitu. Komen apa aja nggak apa-apa gitu, semoga kalian juga nggak bosan. Yang belum subscribe dong, yang sakitnya muda yang sakitnya cepat tambah, dan dukungan kalian sangat membuat aku semakin bersemangat untuk bikin video-video lagi, mungkin yang lebih bermutu. Tapi kalau ada kesempatan di luar mungkin bisa bikin video lebih bagus. Kalau cuma di rumah aja kan melulu seperti ini monoton gitu ya, nggak ada aktivitas yang spesial gitu. Jadi insya Allah besok minggu libur aku mau mengambil di mana lokasi-lokasi yang akan saya datangi dan aktivitas apa aja mbak-mbaknya di sini, atau nanti saya apa yang akan kami lakukan di hari Minggu besok. Insya Allah kita pun dimanapun Anda berada, baik yang merantau dimanapun, Malaysia, Taiwan, Singapura, atau Korea, ataupun dimanapun yang merantau, semoga nanti walaupun ada anjuran dimanapun pasti sama anjuran pemerintah untuk sholat id di rumah, untuk sholat id sendiri, yang pasti tidak mengurangi kekhidmatan kita, menikmati kita di mana hari fitri, di mana hati kita fitrah, pikiran kita fitrah, diri kita fitrah selama menjalani bulan puasa 1 bulan, dan kita tidak sia-sia menjalaninya, dan kita menikmati meraih kemenangan di saat besok hari Minggu gitu ya. Jadi dan semoga dengan kita menjalani puasa kita diampuni segala dosa-dosa kita, dan kita tetap diberikan berkah, nikmat, dan umur panjang, dan semakin katanya semakin umur yang berlimpah nikmat dan berlimpah rezeki, berlimpah segalanya, pokok berlimpah segalanya. Intinya Allah memberikan sebuah anugerah yang terindah untuk kita ke depannya gitu. Dan yang pasti tetap kita berdoa semoga kita diberikan kesehatan dalam melaksanakan aktivitas dan kehidupan untuk selanjutnya. Dan yang di Indonesia banyak berita katanya ada kata-kata yang intinya pihak medis ada sekarang ada
ada komitmen Indonesia terserah gitu, karena mungkin ya memang sudah tradisi atau watak ya, udah watak atau memang sudah karakter orang-orang kita memang seperti itu ya. Diarani golek dilok ning dablek ora gelem, dilok ning sak karepe ora gelem, tapi kenyataannya selalu punya argumen sendiri, punya ego sendiri, punya keinginan sendiri. Jadi kadang-kadang juga selalu yang sukanya menyalahkan, menyudutkan, apalagi dalam hal kepatokan atau kebijakan yang diberikan pemerintah, kadang-kadang juga menyalahkan pemerintah, padahal pemerintah selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, layanan yang terbaik, tapi selalu di mata masyarakat terlalu kurang, karena mungkin ada juga yang ditumpangi hak orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang memang sengaja tidak suka dengan rezim yang ada. Kalau saya sih sebenarnya di mana itu yang membuat arah kebaikan dimanapun dan siapapun itu bentuk rezim atau siapapun yang duduk di dalamnya, menurut saya dukung aja semuanya kalau yang terbaik gitu. Jadi menurut saya semuanya memang harus ada keterkaitan dan kesinambungan antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi nggak selalu semuanya pencari pemerintah. Semuanya pencari pemerintah, kita tidak pada gerakan tertentu. Semuanya pencari rakyat, sementara pemerintah tidak ada gerakan. Jadi semuanya ada kesinambungan dan semua harus saling dukung, saling membantu. Sekarang masalah seperti Hongkong aja karena disiplinnya, karena menaati peraturan yang ada. Ya sekarang udah mendingan peraturan pun mulai berubah. Ada ketegangan sekarang udah mulai 8 orang bisa, tadinya 4. Jadi berkurang, dari dampak dari pandemi itu berkurang. Indonesia mungkin mau dan berusaha untuk itu, ya insya Allah semuanya akan cepat teratasi dan cepat terangkat. Walaupun kita kadang-kadang sok merasa pintar, sok merasa benar, sok merasa tahu ya, sok merasa bahwa kita hidup dan mati hanya Allah yang atur, ketentuan Allah. Ya bukan seperti itu, tapi kalau kita tidak mau ikhtiar, tidak mau untuk berusaha, otomatis kan ya semuanya akan terjadi gitu. Jadi ibaratnya seperti itu. Ibaratnya kita masak, kalau membiarkan masakan itu tanpa dibalik atau tanpa diaduk atau tanpa mengawasi gosong apa enggaknya, otomatis kan ya gosong, muslo nggak bisa mangan loh, ya seperti itu. Ibaratnya semuanya apa yang kita lakukan dalam kehidupan itu seperti itu. Kita harus berupaya, berpikir dan berusaha bagaimana mengupayakan apa yang kita lakukan hasilnya itu baik gitu. Virus pun seperti itu, kita harus berusaha semaksimal mungkin, nggak usah mempermasalahkan asalnya musibah itu dari mana, asalnya musibah itu karena apa, tapi kita berusaha bagaimana mengantisipasi supaya penyakit itu, virus itu tidak menyerang kita atau menghampiri kita, gitu aja mengupayakannya. Dan itu harus saling ada dukungan antara diri kita sendiri, yang pasti diri kita sendiri dengan pihak-pihak tertentu atau dengan orang lain, atau sekarang dengan pemerintah. Aku melihat berita kok heboh banget seperti ini, karena saya memang tidak di Indonesia, cuma baca berita kita aja. Tapi saya ya nggak mau terlalu ikut campur, mau terlalu ikut memberikan tambahan-tambahan untuk memfitnah atau tambahan-tambahan untuk menghujat, tambahan-tambahan untuk mengata-ngatai atau saya tidak tahu. Yang pasti yang saya harapkan semoga semua dermawan juga tidak bosan untuk memberikan sumbangan. Pemerintah pun juga dengan kebijakannya dia konsekuen dengan apa yang dia berikan pelayanannya terhadap masyarakat, gitu aja. Jadi yang pasti omongku wis ngeluwan tur wakeh soalnya pengen ngomong seperti itu. Jadi aku sebetulnya miris banget gitulah. Sekarang apalagi katanya di daerah saya di Jember, Ambulu katanya sudah zona merah gitu. Makanya saya wanti-wanti terhadap keluarga saya, anak saya, suami saya, semuanya saudara. Wanti-wanti, bener-bener wanti-wanti, walaupun tadinya angel diwanti-wanti, dia mau kondisi masker angel, dia mau kumpul-kumpul angel, dia mau juara angel, tapi ya itulah, makanya kita sekarang tapi kayaknya sudah benar-benar takut, memang sudah ada benar-benar yang kena di daerah saya. Jadi makanya semoga tetap yang pasti kita semua berdoa, istighfar, berdoa, sholawat, dan semoga kita tetap diberikan kesehatan dan terhindar dari penyakit ini, gitu aja. Sementara aku sudah banyak ngobrol, maafin kalau mungkin obrolan saya kurang mengena, aku minta maaf. Tapi yang pasti aku berharap semoga kalian tidak bosan melihat video saya dalam kondisi saya waktu babu, atau waktu jalan-jalan, atau waktu gak macak kayak gini pas babu, pas dadi buren, atau pas sedikit berpoles-poles ria, atau sedikit gimana. Jadi inilah tampilanku apa adanya, dimana saat aku kerja, dimana saat aku jalan-jalan, di saat aku
aku libur, di mana saat aku menjalankan aktivitas berkumpul dengan teman. Jadi semuanya ada di sini, di video ini, di buku ini, semua yang penasaran kadang-kadang pengen tahu. Lo fotonya mening-mening tapi kenyataannya kok enggak, itulah keadaan saya, inilah saya, wujud saya, asli saya. Jadi yang pasti sekarang kan banyak kamera jahat, yang jahat itu bukan cuma manusia, kamera pun bisa jahat. Jadi yang orang mening tadi mening, sing budek tadi mening, beri mulus tadi kan gitu dong. Yang pasti aku juga tidak pakai glowing, yang pasti anak ini kok ngene menteri babu raya babu, tapi sekali-sekali maca, nanti sekali-sekali pengen di kita roto ayu dipoles-poles titik, terus kameranya roto dijahat-jahat titik gitu. Yang pasti udah saya kasih juga sepintas bagaimana tentang keluarga saya. Mungkin ada yang penasaran dengan keluarga saya, itu keluarga saya, jadi keluarga kecil saya gitu. Oke, untuk sementara terima kasih yang tetap setia mengikuti video saya, atau sempat mampir, atau yang kena terlewati video saya sengaja lihat tapi muka-muka ikhlas ya lihat ya. Dan apalagi yang mau subscribe itu bintang tambah, subscribe tetap ayo cepet serahkan tanpa ongkos gitu loh. Nanti kalau lebaran tak kasih ampau gitu ya. Jadi intinya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, dimana kita sudah detik-detik kurang 3 hari kita meraih kemenangan dari perjalanan kita selama 1 bulan menjalani ibadah puasa ya. Oke, gitu aja, dan semoga tetap sehat selalu dimanapun Anda berada, dan salam anak rantau, sukses dan sehat selalu juga yang di Indonesia. Cepet disiplin, cepet manut, aja karepe dhewe, dadi ben ra tambah akeh korbane ya, manut aja karepe dhewe. Mas yo pinter, mas yo ngerti, aja keminter, mas yo ngerti kudune yo dingerteni ya, ngono lho. Dadi wong kuwi mas yo pinter, aja keminter, lek umpama ngerti ya kudu dimengerteni, lebih dingerteni gitu. Dadi intine ora sah sok rumangsa sing wis rumangsa sing wis, dadi aja rumangsa lek iso rumangsa gitu lah, gitu ya. Sing lek iso sing gedhe rumangsane daripada mekur rumangsane tapi ra iso rumangsa lah, gitu aja. Oke, dan sebelumnya jangan lupa subscribe, tetap saya pesan tetap subscribe dong, subscribe gitu, dan like, komennya ditunggu. Yuk, salam sehat selalu. Yo, Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum.